Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 4-5 dengan tema mencari keuntungan di gereja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. 1 Timotius 6 ayat 4-5, demikian bunyinya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, siapakah mereka yang mengajarkan ajaran lain di gereja? Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Lalu, apakah yang biasanya dilakukan oleh mereka di dalam gereja? Yang biasanya dilakukan oleh mereka di dalam gereja ialah mencari-cari kesalahan orang lain dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Dan apakah motivasi dan tujuan dari pelayanan mereka? Motivasi dan tujuan dari pelayanan mereka ialah mereka ingin menjadi yang terbesar dan populer, dan yang utama adalah mencari keuntungan dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja ada jabatan pelayanan pendeta, penatua, diaken, dan badan pelayanan atau komisi. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk melayani sebagai pejabat gereja. Tentu motivasi yang tepat akan membuat pelayanan menjadi baik. Pelayanan yang penting adalah apa yang menjadi motivasi pelayanan kita. Upah, pujian, kuasa, apakah itu semua yang menjadi motivasi kita dalam pelayanan? Jika itu yang mendasari pelayanan kita, maka pelayanan itu tidak akan langgeng. Jika apa yang kita ingin dapatkan tidak tercapai, yang terjadi adalah kemarahan, ngambek, dan tidak lagi mau melayani. Dalam melayani, maka motivasi yang pertama adalah agar melayani jangan terpaksa. Jika terpaksa, maka pelayanan akan terasa berat dan tidak ada sukacita. Melayani harus dengan kerelaan hati. Hal kedua, melayani jangan untuk mencari keuntungan diri sendiri, baik itu keuntungan finansial, ketenaran, atau apapun. Jangan mencari itu dalam gereja. Melayani adalah pengabdian kepada Tuhan. Kita sudah memperoleh banyak hal dari Tuhan, maka melayani adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hal ketiga, melayani jangan dengan perintah-perintah
Ingatlah bahwa orang yang dilayani adalah domba-domba Tuhan, bukan milik kita. Karena itu, seorang pelayan yang dipercaya menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja harus melayani dengan memberikan teladan, bukan karena merasa berkuasa atau mentang-mentang. Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Kita memperoleh pemberian darinya berupa kesempatan menjadi rekan sekerjanya. Maka dalam setiap ladang pelayanan kita, mari kita melayani dengan sukarela, siap mengabdi kepada Tuhan melalui sesama, serta menjadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Pelayanan adalah kesempatan dari Tuhan untuk menunjukkan syukur kita kepadanya. Nah, berdasarkan uraian firman Tuhan tersebut, apa yang menjadi komitmen untuk kita lakukan dan bagikan dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Melayanilah dengan kerendahan hati dan bukan untuk mencari keuntungan di gereja. Dalam gereja, tidak ada lagi pejabat gereja yang merasa berkuasa dan anggota jemaat yang dikuasai, karena hanya Kristus yang berkuasa di dalam gereja. Tidak ada lagi pemisahan antara yang di atas dan di bawah. Semua berada di bawah, karena yang layak berada di atas hanyalah Sang Raja kehidupan, pemilik pelayanan ini, Yesus Kristus. Tidak ada lagi jemaat yang pasif dan majelis yang aktif. Semua kita harus aktif, berderap dalam langkah yang satu, bertanggung jawab atas pembangunan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada yang terlalu besar di dalam gereja yang pantas untuk diandalkan. Tidak seorang pun. Tidak ada pula yang terlalu kecil di dalam gereja yang pantas untuk diabaikan. Buanglah segala ambisi negatif saudara yang akan merusak diri saudara sendiri, orang lain, gereja, persekutuan, dan juga pelayanan. Maka mulailah setia, bertanggung jawab, serta sungguh-sungguh dalam pelayanan, karena disitulah letak kebesaran yang sejati, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap setia dan rendah hati dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus, pemilik pelayanan ini, senantiasa menyertai dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.